Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Basrah, sekitar 545 km dari Baghdad, kota terbesar kedua di Irak, seorang pemabuk yang sangat buruk moralnya meninggal dunia. Istrinya memberitahukan hal itu kepada para tetangganya, tetapi mereka sama sekali tidak mempedulikan dan tidak mau merawatnya. Karena itu ia memanggil 4 orang buruh upahan untuk merawat jenazahnya dan kemudian membawanya ke musala. Tapi sesampainya di musala, tidak ada seorang pun yang mau hadir untuk menyolatkan jenazah suaminya. Beberapa orang yang mengetahui hanya melihat dan membiarkannya setelah tahu siapa gerangan jenazah yang meninggal itu. 4 buruh itu pun tidak bisa melaksanakan sholat jenazah karena tidak tahu harus bagaimana. Istrinya memerintahkan orang-orang upahan itu untuk membawa jenazah suaminya ke pinggiran hutan dan menguburkannya di sana. Tidak jauh dari hutan tersebut ada sebuah bukit, yang di sana ada seorang yang soleh dan sangat zuhud, menyendiri, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah turun dan berkumpul di masyarakat kecuali hanya untuk sholat Jumat. Entah bagaimana asal-muasalnya, tiba-tiba orang saleh yang zuhud itu turun dari gunung dan mendatangi jenazah suaminya sang pemabuk yang tengah digali kuburannya itu. Dan orang saleh itu menyolatkan suaminya. Setelah itu ia duduk menunggu untuk memakamkannya. Peristiwa turunnya orang saleh yang zuhud dari atas bukit itu menjadi berita yang sangat viral di tengah-tengah masyarakat. Mereka merasa takjub dan keheranan sehingga datang berduyun-duyun ke pinggiran hutan tersebut. Salah seorang dari tokoh masyarakat menghampiri orang saleh tersebut seraya berkata, "Wahai Tuan, mengapa engkau menyolatkan jenazah orang ini, sedangkan ia orang yang sangat buruk dan banyak sekali berbuat dosa kepada Allah?" Orang saleh itu berkata, "Aku diperintahkan turun ke tempat ini karena ada jenazah seorang pendosa yang telah diampuni oleh Allah. Sedangkan tidak seorang pun di sana kecuali hanya istrinya." Orang-orang jadi keheranan mendengar jawaban tersebut. Bertahun-tahun mereka tinggal bersama orang itu dan sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui kebaikan yang dilakukan olehnya. Orang saleh itu tampaknya mengetahui kebingungan masyarakat. Karena itu ia memanggil istrinya dan berkata, "Bagaimana sebenarnya keadaan dan perilaku suamimu?" Sang istri berkata, "Seperti yang diketahui banyak orang, sepanjang hari suamiku hanya sibuk minum minuman keras di kedai-kedai. Pulangnya di malam hari dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Seringkali ketika ia sadar di waktu fajar, ia mandi dan berwudu, kemudian sholat subuh. Tetapi di pagi harinya ia kembali ke kedai-kedai untuk minum minuman keras. Seperti kebiasaannya. Hanya saja di rumah kami tidak pernah kosong dari 1 atau 2 orang anak yatim yang ia sangat menyayanginya melebihi anak-anaknya sendiri. Dan di waktu sadarnya ia selalu bermunajat sambil menangis sesenggukan. Ya Allah, di bagian jahanam yang manakah akan kau tempatkan penjahat seperti aku ini?" Sang zuhud berkata, "Sungguh maha luas kasih sayang Allah. Mungkin karena sangat sedikitnya kebaikan yang dilakukannya, sehingga ia merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kesabarannya menanggung kehinaan dan cibiran sinis dari lingkungannya yang mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar penjelasan itu, anggota masyarakat yang hadir segera ikut menyolatkan jenazah sang pemabuk tersebut dan ikut serta menguburkannya.
Sahabat-sahabat, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, sekotor, sehitam, sekelam, seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sehitam apapun masa lalu kita, sedalam apapun kita pernah terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Maha kasih sayang Allah melebihi murkanya. Sahabat-sahabat, bahkan Allah lebih mencintai tangisan para pendosa daripada lantunan tasbih orang-orang yang sombong. Semoga ini menjadi inspirasi buat siapapun untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat, mengikuti jalan-jalan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah gembira menyambut hamba-hambanya yang kembali ke jalan Allah. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.